Adakah di antara Anda yang saat ini sedang tidak berbahagia? Atau Anda yang saat ini berbahagia, Anda ingin kebahagiaan Anda meningkat atau lebih sering berbahagia? Kalau kita cermati, apa sih kuncinya, fondasinya, rahasia untuk bisa berbahagia? Kalau diuraikan banyak, tetapi salah satu kunci yang paling utama adalah penerimaan atau kemampuan kita dalam menerima, terutama menerima hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kalau menerima hal yang kita inginkan, mudah. Nah, kalau ada hal yang tidak kita inginkan, lalu kita bisa menerima itu, kita bisa berbahagia dalam situasi apapun. Nah, sekarang kalau dilanjutkan, adakah kunci untuk bisa menerima itu? Karena kan bahagia, kuncinya menerima. Menerima itu ada nggak kuncinya di sini? Ada. Dan ini yang akan saya bahas dalam video kali ini. Karena kunci yang saya bahas dalam video kali ini akan menentukan apakah Anda bisa meningkatkan kemampuan menerima yang akan mendongkrak kebahagiaan Anda. Selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, jadi ya, sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang supaya kita lebih mudah berbahagia. Nah, saya sudah jelaskan di prolog, saya tidak membahas spesifik tentang kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu sebetulnya hanya akibat ketika kita menerima sesuatu. Nah, menerima ini akibat apa sebenarnya? Dan yang menghalangi kita untuk bisa menerima itu apa? Karena implikasinya, konsekuensinya adalah kita bahagia atau tidak tadi. Oke ya. Jadi gini, setelah saya renungkan gitu ya, kapan ya saya itu bisa menerima, kapan saya tidak bisa menerima? Oh, untuk hal-hal yang saya inginkan itu tidak perlu kita bahas. Tapi untuk hal-hal yang kita tidak inginkan, di lain waktu saya bisa menerima, di lain waktu saya kesulitan. Jadi kadang sulit, kadang bisa menerima. Saya pengennya hari ini misalkan tidak hujan, hujan. Untuk hal-hal kayak gitu, itu saya bisa menerima ternyata. Jadi cukup banyak hal di mana saya bisa menerima. Tapi ada satu hal, itu kadang saya sulit menerima dalam urusan ini. Dan ini akhirnya yang menjadi sebuah inspirasi. Oh, ini tuh yang menyebabkan kadang kita sulit menerima. Apa itu? Jadi kalau di dalam meditasi, salah satu latihan kita di dalam meditasi adalah berlatih untuk tidak menilai. Kalau di dalam meditasi karena objeknya adalah diri kita sendiri atau apapun yang ada di dalam diri, itulah yang kita tidak nilai. Pikiran yang muncul tidak kita nilai, ya. Diri kita tidak kita nilai, ingatan kita tidak kita nilai gitu loh. Intinya tidak menilai. Nah, tidak menilai ini kelihatannya gampang ya. Tetapi Anda bisa buktikan, Anda buka medsos, buka beranda atau newsfeed, itu untuk spontan ya. Saya bilang spontan, bukan di awal gitu. Bukan diniatkan, gue mau meditasi, ya gue mau meditasi, gue mau tidak menilai. Itu gampang. Tetapi untuk menjadi latah keseharian, itu yang butuh waktu. Anda buka beranda, kadang kan Anda lihat ada postingan orang, terus nggak tahu spontan muncul. Lah, salah ini. Gitu ya. Ya, dasar gitu. Jadi ada spontan menilai postingan orang gitu ya. Apalagi orang itu mungkin
Anda tidak terlalu sukai. Nah, kenapa sih kita tuh menilai? Sebenarnya gini, salah satu sebab, ya sekali lagi salah satu sebab kita itu jadi mudah sekali menilai adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan boleh digabung deh. Saya kasih contoh ya. Beberapa kali saya misalnya ada orang ngamen gitu ya, nyanyi lagunya saya tahu, lagunya saya suka, suaranya juga oke gitu loh. Kadang tuh suka masih ada rasa nggak menerima, ih kuncinya salah gitu loh. Harusnya kuncinya tadi E minor bukan G gitu loh. Di kuping orang yang tidak bisa gitar, orang yang tidak bisa musik, tidak bisa nyanyi, kayak gitu tuh tidak jadi masalah. Mereka bisa menerima pengamen itu 100%. Nah, bagi saya yang ngerti musik, ngerti nada, ngerti gitar, itu agak mengganggu. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa keilmuan saya bisa main gitar, keilmuan saya musik di satu sisi berkah buat saya. Tapi juga bisa jadi musibah karena membuat saya mudah menilai. Dan akibat dari mudah menilai bisa mengganggu kemampuan saya menerima. Dan akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana derajat kebahagiaan saya. Oke, kita kasih contoh lain. Misalnya Anda juara internasional baca Quran, ya. Bandingkan dengan teman Anda yang baca Quran aja nggak bisa. Sama-sama ngikutin sholat di masjid, ya. Masjidnya katakanlah masjid di pelosok. Bagi orang yang bodoh urusan baca Quran, mau gimana pun imamnya bacaannya kurang, tajwidnya kurang lah, napasnya kurang lah, ada yang salah lah, itu nggak akan dipersoalkan. Tapi buat Anda yang juara baca Quran tingkat internasional, itu entah sekian persen akan mengganggu Anda. Anda yang suka minum kopi di kafe-kafe, buat Anda yang nggak ngerti ilmu kopi, enak-enak aja itu kopi. Anda terima itu 100%. Cobalah Anda kursus untuk jadi barista. Anda nanti minum kopi itu mulai menilai. Ini campurannya gini, ini apa tuh istilahnya menghancurkan kopinya kurang gini, kurang halus. Ini terlalu cepat ini masukin susunya dan sebagainya. Anda akan menilai banyak hal gara-gara Anda tahu. Jadi pengetahuan, ilmu itu adalah juga salah satu sebab kenapa kita itu kadang tidak bahagia. Jadi ya goblok salah, saya bilang ya. Tapi pinter itu juga bisa salah. Dalam hal ini mengganggu kebahagiaan kita. Oleh karenanya, guru saya pernah bilang, ada kalanya kita perlu pinter, kita gunakan ilmu pengetahuan kita untuk pinter. Ada kalanya kita perlu lepaskan semua itu bego aja. Walaupun prakteknya nggak gampang, seperti kita spontan aja gitu loh, denger orang nyanyi, kuncinya salah, itu gatel kan. Sama seperti Anda, bahasa Inggrisnya sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi nggak jelek-jelek amat. Lalu lihat temen bikin postingan, menggunakan kosakata Inggris salah. Misalnya harusnya message, pesan, dia nulisnya massage. Kan beda tuh, satu pesan, satu pijet. Nah, Anda akan gatel untuk mengoreksi itu. Untuk menerima itu tuh susah. Dan saya tidak katakan salah atau tidak. Tapi Anda terganggu. Nah, jadi coba direnungkan buat Anda yang mengalami kesulitan dalam berbahagia, itu sadari bahwa itu salah satunya karena kurangnya kemampuan Anda menerima dan curigailah jangan-jangan keilmuan Anda, segenap pengetahuan Anda itulah yang menyebabkan Anda mengalami gangguan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan idealita. Dan itu akan mengganggu derajat kadar Anda dalam berbahagia. Hanya ini yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.